Kenapa? Kenal. Kamu biasa juga. Halo, gue Rifki. Hai, gue Caca. Gue Omar. Kali ini gue bakal Grill with Mom bareng Po Jajang dari ketua geng di rumah. Bos besar yang paling galak. Kenalin nih nyokap gue. Ini temen gue di rumah sekaligus jadi ibu gue. Emang gak mau nasi ya? Lagi diet. Aku kayaknya lebih suka yang manis sih. Apa nih mas? Pertanyaan. Mas, ini pertanyaannya nggak ada yang bikin memecah belah keluarga kan ya? Lumayan. Bisa jawab nggak? Pasti. Sedekat apa sih kalian? Pertanyaan pertama. Sedekat apa sih kalian? Dekat banget. Kalau dekat banget kan emang satu atap. Pasti di situ terus, berdekatan terus. Pas aku kecil, ibu selain suapin aku, ibu kunyahin makanan buat aku. Coba ibu masih ingat gak ceritanya gimana? Ingat sekali. Tapi ibu tau nggak? Mungkin ya kenapa aku sekarang nurut sama ibu? Karena dulu kan ibu kunyahin aku. Terus ada ludahnya kan pasti. Lah. Mungkin itu kali yang bikin nurut ya? Oh ya, ludahnya itu yang bikin nikmat berarti ya. Aku tuh deket banget sih sama mama karena kita sering tidur bareng, kita sering pergi bareng juga sebenarnya kalau misalkan Belanja. Iya, kita Terutama. sering belanja bareng. Cuma gara-gara kita sering melakukan semua hal bareng, jatuhnya tuh malah jadi kayak kakak adik kan. Dan kita malah jadi sering berantem. Berantemnya tuh juga Pinjam-pinjaman baju. pinjam-pinjaman baju. Nggak dibalikin Kayak, lagi. Iya, itu sering banget sih. Gue menganggap nyokap gue ini sebagai temen gue juga di rumah. Makanya kelihatan kayak temenan ya. Tapi emang setelan nyokap gue tuh muda banget sih pakai sepatu. Terus yang masih dipakai anak-anak muda sih biasanya. Advisernya juga anak-anak juga. Pernah nggak kalian marah atau diem-dieman lama? Kalau iya, ceritain waktu itu kenapa? Kamu juga ibu anak pasti udah marah-marah lah bu, nanti bener-bener kayak Tapi nggak. Aman-aman aja, nggak Kapan ada. tuh kenapa? Diem-diem lama itu sih enggak. Gue boleh nyontek kan ya? Nyontek pertanyaan. Yang udah dibacain. Oh iya. dulu pas SMP, aku tuh ada ujian praktek. Ini ibu sambil lihat-lihat ya. Aku pernah ujian praktek, suruh bawa kembang sepatu yang masih mekar pagi-pagi. Paginya aku marah banget sama ibu, bu mana kembang sepatunya? Karena itu tuh harus cepet harus buat ujian praktek. Terus tiba-tiba ibu gue bawain, tapi tuh udah layu. Terus gue marah-marah banget ya, sampai di pas ujian ternyata semuanya bunganya pada layu. Terus aku tanya kayak kenapa kok semuanya ternyata bunganya pada layu? Emang kembang sepatu kalau pagi masih layu, makarnya pas siang. Pernah ya? Agak masalah keluarga ya. Kayaknya internal, agak internal. Cuman waktu itu pokoknya Ica pernah ngeselin banget deh. Ditanya jawabannya nggak enak gitu sama orang tua, jatuhnya kayaknya nggak bagus lah anak gitu. Akhirnya sama tante blok 1 hari. Gitu. Jadi aku merasa bersalahnya tuh sampai sekarang kayak. Tapi ibu udah hal biasa bagi seorang ibu begitu menghadapi anak-anak. Semua itu dari benar-benar dari jiwa, dari dalam, dari ikhlas kita. Jadi tuh, kalau itu kayaknya sih benar-benar dari pengalaman aja kalau ibu ya. Karena sudah terbukti itu dari seorang ibu. Itu harus benar-benar jadi, terutama manajemen pasti harus pintar, dari manajemen keuangan pintar, jadi juru masak harus pintar, dari jurus TK harus pintar, pokoknya. Jurus-jurus jadi seorang ibu. Dah, segitu aja pertanyaan selanjutnya. Kalau kepanjangan jadi mama Dedi takut saya caranya. Enggak. Iya, pernah kamu nggak sadar kali. Mama pernah blok aku 1 bulan. Cuman Ingat lama. nggak mama sampai mau pengen grounded kakak? Oh iya. No handphone, nggak boleh main game seminggu. Ya nggak pernah. WhatsApp pernah. Itu mah kelebihan. Pernah. Enggak hiperbola. Enggak, pernah. 1 hari, seminggu deh. Sebulan mah. Enggak, kalau Aku sebulan nggak berani. kelamaan. Aku kan waktu itu masih ngekos ya, aku kuliah gitu kan di luar kota. Terus aku di blok sebulan, aku nggak berani pulang ke rumah sebulan. Mantap. Terus gue sedih banget kayak lagi masa-masa gue butuh gadget gitu, gue nggak bisa lepas dari gadget. Tapi pas dilepas mau disita handphonenya, jadi kayak gue sedih banget sebenarnya. Terus gue juga ikutan bete lagi sama nyokap gue karena ya lah masa handphone disita apa kayak gitu. Kalau kakak sendiri sama mama pernah marah nggak? Ya kalau marah mah pernah. Itu sebenarnya kan marah balik juga. Karena Oh, kayak, iya. aduh kenapa sih kok harus peraturannya kayak gini? Kesel ya sama Iya. mama ya? Next question. Jeng jeng. Momen favorit berdua masing-masing. Momen favorit bareng ibu gua malah kayak kalau nggak di meja makan, kalau nggak di kamar. Karena kita kalau makan sama di kamar itu ceritanya nggak berhenti. Suka banget kayak cerita gosip atau berita gitu ya. Jadi kayak aku tuh senang kayak diem tadi ibu tuh nyerocos mulu. Tapi itu enak banget kalau di rumah. Kalau di luar kita tuh kayak udah sibuk foto lah apa segala macem. Itu kalau aku ya. Kalau udah goes bareng, Oh iya. Kebetulan emang
Punya Gua hobi yang sama satu keluarga gua itu bersepeda. Terakhir kan kita ke Jogja ya. Oh iya, itu terakhir ke Jogja tuh, gue rame-rame. Momen favorit berdua itu adalah luluran bersama. Kesalan bersama. Sama ke satu tempat yang sepi, jadi kita bisa baca masing-masing. Baca apa? Baca buku lah. Oh, baca buku. Kirain baca pikiran. Kayaknya kalau anak sama ibu tuh kayaknya senada, tapi hampir sama karena Rifki tuh sekarang udah sibuk sekali dari pagi sampai malam karena baru pulang. Jadi ketemu itu ya pas acara makan itu pun nggak tiap hari. Itu momen-momen untuk sharing kita berdua. Tapi itu benar banget ya. Kebetulan aku juga suka tempat-tempat yang sepi kayak mama karena kalau aku sih agak introvert ya. Kalau mama bukan introvert tapi Aquarius. Jadi emang Males nyendiri. kalau keramaian. Makanya Tapi suka sepi. Kalau sepi kesel juga. kalau sepi kesel, kalau rame kesel. Mm-mm. Berarti aneh sih jatuhnya. Tapi kalau momen favorit gue sebenarnya sesimpel ketika gue pulang beraktivitas, gue bisa ngobrol bareng keluarga gue sih. Apalagi makan bareng selalu ya, kita saling nunggu. Oh iya itu. Hal apa yang susah kamu ceritain ke orang lain, tapi bisa kalau ke ibu? Tentang apa tuh? Oh. Apa yang nggak pernah ceritain? Gini, Permasalahan-permasalahan mungkin kayak di kerjaan atau di pertemanan yang sebenarnya gue sendiri bukan karakter orang yang bisa bercerita sama teman sendiri sih gitu. Kalau untuk sebagai pekerjaan atau bergaul mungkin iya, tapi kalau bercerita kayak nyokap sih. aku tuh paling kalau cerita ke ibu yang gak cerita ke teman-teman aku adalah aku ngomongin teman-teman aku sendiri. Jadi aku kalau ngomongin teman-teman aku tuh nggak ke teman-teman aku yang lain, ngerti nggak? Iya. Aku ngomongin teman-teman tuh pasti ke ibu kayak, Bu, si ini kayak gini. Mungkin salah satunya masalah percintaan kali ya. Aku sering curhat sama mama, jadi buat pacar dan mantan-mantanku, mama udah tahu gitu kelakuan kalian. Nggak boleh nyakitin anaknya tante. Kalau disakitin diapain? Oh, mama yang maju deh kayaknya. Oh, mama baju. Sekarang daging sana lagi dulu. Yang gadis lagi Iya dulu dong. ya. Lanjut. Pernah rusakin atau hilang barang di rumah tapi nggak bilang? Ada nggak sih? Kayaknya ada kok tahu-tahuan. Ini masalahnya kayak sampai sekarang ibu sama bapak nggak tahu deh. Jadi ingat gak dulu kayak bapak pernah nanya, ini siapa sih yang lecetin mobil? Iya. Semalam bapak lihat gak ada tuh lecet, ya kan? Terus dia bilang, gak tahu, kakak kali. Terus kata kakak gue, enggak, gue aja gak pakai mobil kan lo terakhir malam. Apaan sih orang gue gak pernah nabrak? Sebenarnya itu adalah aku yang meretin mobil. Guci dari luar negeri nih. Gue jatuhin waktu itu sebenarnya masih kecil sih. Cuman ini gue gak pernah nyampein ini ke nyokap gue gitu. Waduh, Tapi bapak tuh sebenarnya udah tahu loh. Oh iya? Iya tahu kalau anaknya yang itu nggak mungkin Tahu, siapa. tahu. Yang menurut aku terparah yang pernah aku hilangin bareng mama tuh, lu jangan iPad Tuh. Sama tas. sama tas. Tapi aku juga gak tahu hilangnya di mana. pantesan Gua- dicariin kok nggak pernah ketemu. Apa hal yang bikin ibu bangga sama aku? Apa nih, Ma? Kayaknya banyak deh. Walaupun tidak sesuai dengan kepengenannya mama, tapi paling tidak kakak sudah berusaha Ya. ngurus adik, ya taking care, selalu berkomunikasi ada. Itu yang bikin bangga mama. Nggak akan bohong seorang ibu kalau anaknya itu berhasil. Terus yang kedua mungkin jadi seorang ibu anaknya nggak punya ulah yang macam-macam itu sudah rezeki buat ibu. Hal yang bikin bangga itu, Caca itu termasuk anak yang empatinya sangat tinggi. Dong nggak bisa dipuji-puji gini deh. Kasih, Ma aku beliin ini ya, kasih makanan ya buat orang-orang yang di sekitar yang susah gitu. Atau di panti asuhan itu Caca kasih lemari buku, beliin buku gitu ya. Itu anak mama namanya. So far sih ya, selama ini mama menunjukkan rasa sayang mama ke kakak. Itu ngebuat diri kakak kayak mikir kalau mama udah cukup bangga sama kakak sih sebenarnya ya. Oh, don't do it. Boleh bagi tisu nggak kak? Tisu ada. Gue jadi sedih ya. Kayak gue perasaan nggak masak bawang nih, padahal
Aku malu nangis depan kamera. Coba sampaikan satu hal yang ingin disampaikan ke masing-masing tapi belum pernah disampaikan. Kakak dulu deh. Karena mama mau makan. Katanya sih ladies first sih. Jadi Tapi karena harusnya- kan mama mau makan. Oh gitu ya udah. Kakak dulu deh. Apa ya hal yang Pengen banget dari dulu ngomong ke ibu kayak, ibu tuh boleh nggak sih sekali aja bahagiain diri sendiri dulu deh. Ibu tuh banyak banget ngebantu orang, tapi ibu tuh nggak pernah kayak, ibu gimana ya? I love you so Kok nggak much and I'm proud of you. Udah dong, bahagian orang lainnya. Enggak, ibu bener-bener ikhlas. Tapi ibu jadi sehat, jadi bahagia gitu. Jadi puas gitu. ngobrol-ngobrol gosong gitu. Mama tuh bangga banget sama Caca, dan karena Caca tuh sangat perhatian banget, jadi dia tuh sangat berarti buat Mama. Anak manis. Rasanya selama ini masih belum puas dengan diri kakak sendiri sebagai anak pertama laki-laki di keluarga. Kakak tuh bakal bikin seneng papa mama. Satu hal yang mau aku sampaikan mungkin sama sih kayak mama. Aku sayang sama mama. Cengeng. Mama juga cengeng. Iya, aku pasti bakal jadiin mama sama temenin mama sih. Jadi mau nggak perlu takut. Kok bisa sinkron ya? Sebenarnya mama juga kepengennya tuh bisa nunjukin tanpa harus didirect. Jadi what is your passion? Commit dengan apa yang diinginkan gitu. Ini mungkin semua anak bisa ngerasain hal yang sama kayak gue sih. Kita tuh nggak akan bisa balas budi ke nyokap kita sih. Karena kebaikan nyokap kita itu udah nggak bisa digantikan dengan kesuksesan kita gitu aja gitu. Jika ada mesin waktu dan kamu bertemu mama versi muda Oke. dan mama bertemu kakak di usianya mama. Bayang dong. Apa yang akan dikatakan? Gimana ngomongnya ya? Gimana ya ngomongnya ya, soalnya kayak sebelum ngomong aja udah mau ngetes gitu kan. Kamu ketemu Mama masih muda. Ma jangan kelayapan mulu kan gitu. Soalnya mamaku nih dulu pas muda agak bandel sih, mungkin Enak karena aja. Ibu kan nggak selalu mendampingin Rifki. Jadi Rifki tuh harus tanggung jawab sama keluarga Rifki seperti kayak bapak ibu gitu. Jadi tolong Rifki jaga baik-baik, tanggung jawab sama keluarga. Aku pasti bakal bilang gini sih kayak, tante pasti ngomongnya tante doang, karena kalau ngomong ibu pasti kaget. Tante, kalau nanti tante udah berkeluarga, jangan pernah seselin apa yang terjadi. Tante tuh udah lebih dari cukup buat anak tante. Aku udah gak kuat, aku lanjutin. apa ya? Kalau ketemu mama versi muda, justru aku pengen, Ma tolong dong ajarin aku biar bisa jadi segaul dan sekeren itu. Caca tuh dulu lucu, dia pernah bilang, Ma aku pengen punya banyak teman kayak Mama deh. Padahal sekarang dia temennya banyak. Enggak, tahun Itu kan cuma masalah waktu. Kalau Mama bilang Aduh, jadi gak sehat nih jatuhnya ya. pinter-pinter memanage uang supaya bisa pensiun cepet. Umur 40 tuh udah bisa happy-happy, udah nggak perlu kerja lagi. Kok nggak bikin nangis ya? Nasehat. Terus yang paling penting adalah kalau udah berkeluarga punya anak, golden moment anak-anak tuh umur 5 tahun. Itu kamu yang pegang. Jangan kasih suster, jangan kasih ke mbak, harus benar-benar kamu yang ngurusin semuanya. Kayak Mama ngurusin kamu dulu tuh masih kecil. Mama dulu kerja. Enggak, kamu berhenti lagi lah. Begitu kamu lahir aku berhenti. Mama. Kerja lagi setelah udah gede ya. You are a leader sebagai pemimpin dalam keluarga. Jadi tunjukin bahwa segalanya memang memimpin dalam hal apapun, ya. Bukan berarti diktator ya. Tapi gini sih, kakak pernah ngeliat foto mama pas muda. Kalau misalnya saat itu gue masih seumuran nyokap gue dan Setara, dan gue bukan anaknya, gue akan pacarnya nyokap gue. Soalnya ya perfectnya itu sih. Oh coba bareng-bareng nih. Oh my god. Ada lagi? Another one. Jawab cepat sama ada bunga-bunga. Jawabnya bareng ya? Ya. Pacaran. Sumpah bu. Ya, pacaran beda agama.
Setuju atau enggak? 1, 2, 3. Setuju. Nah, bangga sih, Bu. Love is love. Piercing selain di kuping. Yes. Yes or no? 1, 2, 3. No. Kenapa? Nggak suka. Nggak suka. Tinggal di Indonesia atau di luar negeri? 1, 2, 3. Indonesia. Saat usia 21 tahun, siapakah yang lebih bandel? Kamu atau ibu? 1, 2, 3. Kakak. Ibu. Bahkan dia ngaku gitu kalau dia lebih bandel. Aku. Rifki. Aku kan? Iya, masa ibu bandel ya enggak lah. Ibu kan soalnya dari kecil. Selamat Hari Ibu buat Mama dan selamat Hari Ibu juga buat semua ibu-ibu. Selamat Hari Ibu buat semua ibu di seluruh Indonesia dan terutama buat mamaku. Selamat Hari Ibu dan selamat hari pernikahan karena hari Ibu adalah hari pernikahan ibu bapakku. Makasih Bu Cajang. Love you. Kasih ya, Mak.